Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita bisa berkumpul bersama di dalam rangka melaksanakan tarbiyat yang berkaitan dengan hari Khilafat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu kita sebagai Ahmadi sudah memahami bahwa setiap tanggal 27 Mei adalah hari Khilafat. Tentu kita harus mempelajari kembali apa tujuannya khilafat didirikan di muka bumi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita membaca di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 55 ataupun ayat 56, Allah Subhanahu wa taala telah dengan tegas, dengan jelas menyampaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang janji Allah taala yang berkaitan dengan khilafah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 56, itu sebenarnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang khilafah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita mau membuka Al-Quran, siapapun kita, tentu kita sudah paham. Di dalam surat An-Nur ayat 56 ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan yang tadi telah dibacakan oleh Kang Hilman, ya, yang berbunyi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihah, yang artinya Allah telah berjanji. Jadi wa'ada itu artinya telah berjanji. Ya. Siapa yang telah berjanji? Allah. Jadi wa'adallahu alladzina amanu, bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, minkum, di antara kamu. Jadi kalau di antara kamu di sini, karena ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita imani dan kita ikuti, berarti ayat ini ditujukan kepada kita. Jadi orang-orang yang beriman, wa amilu solihah, dan orang-orang yang beramal soleh. Dari awal ayat ini saja kita bisa memahami bahwa ini janji Allah. Kira-kira kalau yang namanya janji dari Allah, itu campur tangan siapa? Kehendak siapa? Kang Teddy, kalau di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa ini adalah janji Allah, tentu ini kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan keinginan manusia.
Dan kita pun harus paham di dalam ayat lain, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu benar. Allah Ta'ala itu tidak akan melanggar janjinya. Mungkin kalau yang namanya janji manusia bisa ditepati, kadang juga meleset. Tetapi ini janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihah, bahwa sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, wa amilus solihah, dan orang-orang yang beramal soleh. Ini poin yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa ayat ini ditujukan kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan campur tangan manusia. Lalu apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu? La yastahlifannahum fil ardh, bahwa sesungguhnya Allah akan menjadikan mereka itu khalifah di muka bumi. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan kita beranggapan bahwa ayat ini berpaham kepada semua manusia itu adalah khalifah Allah di muka bumi. Benar. Tetapi ini sifatnya khusus, berkaitan dengan kepemimpinan, berkaitan dengan dijanjikannya seorang khalifah ataupun beberapa khalifah yang telah dijanjikan Allah yang akan memimpin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi la yastahlifannahum fil ardh kamastahlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah sebelum mereka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, janji Allah Ta'ala ini dalam kaitannya bahwa umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini akan mendapatkan karunia seorang khalifah, akan berada di dalam kekhalifahan, akan berada di bawah naungan seorang khalifah, yang mana khalifah itu seperti halnya telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Tuh bapak-bapak dan ibu-ibu, dasarnya ataupun dalil berkaitan dengan khilafah. Kalau khilafah itu artinya lembaganya, seperti presiden itu lembaganya. Khalifah itu adalah sosoknya. Arti khalifah ini adalah pengganti. Apakah Allah Ta'ala telah menjadikan khalifah sebelumnya? Ada. Kamastahlafal ladzina min qablihim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita kembali ke 1400 tahun yang lewat, bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, siapa yang menggantikannya? Khulafaur Rasyidin. Karena memang ini janji Allah, janji Allah yang diberikan kepada umat Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Allah memberikan pengganti Rasulullah SAW kepada umat Islam pada waktu itu, yaitu Khalifatur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka terpilihlah Hadrat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, maka terpilihlah Hadrat Umar bin Khattab. Setelah Hadrat Umar bin Khattab wafat, terpilihlah Hadrat Utsman bin Affan. Setelah Hadrat Utsman bin Affan wafat, maka terpilihlah Hadrat Ali bin Abu
Thalib. Nah, inilah khalifah-khalifah yang memang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Ini adalah iradah, ini adalah keinginan, ini adalah janji dari Allah Ta'ala kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa kita membayangkan ada suatu kejadian setelah Rasulullah SAW wafat. Ini Rasulullah SAW wafat dalam usia berapa tahun, bapak-bapak, ibu-ibu? 63 tahun. Pak Agus berapa tahun sekarang? 56. 66, melebihi Rasulullah. Ada bonusnya. Para sahabat pada waktu itu tidak percaya. Mereka belum siap mentalnya. Mereka belum siap untuk menerima kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum siap. Ya. Rasa-rasanya kok nggak rela gitu. Belum saatnya Rasulullah SAW meninggalkan kita. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat dalam usia 63 tahun, maka ada salah seorang sahabat yang hebat, salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW pada waktu itu, yaitu Hadrat Umar bin Khattab. Beliau di dalam masjid di hadapan para sahabat sambil menenteng pedang. Hadrat Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku penggal lehernya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, situasi dan kondisi pada waktu itu sudah begitu gentingnya, ya, tidak siap untuk menerima kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah menghendaki bahwa umat beliau tidak akan terpuruk walaupun ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Muncullah satu sosok. Siapa bapak-bapak dan ibu-ibu? Satu sosok yang mana ketika sahabat sekaliber Umar, sahabat yang sehebat Umar, tidak berpikiran jernih untuk menerima kewafatan Rasulullah. Muncullah salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau tampil ke depan, kemudian berbicara kepada Umar. Hei Umar, ijlis anta. Kalau bahasa jasananya begitu. Wahai Umar, duduk engkau. Yang namanya Umar, dia tidak begitu saja mau disuruh. Masih aja petantang petenteng membawa pedang mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku penggal lehernya. Karena beliau tidak percaya Muhammad telah wafat. Abu Bakar Siddiqlah yang berbicara pada waktu itu. Hei Umar, ijlis anta. Wahai Umar, duduk engkau. Umar tidak mau duduk. Kemudian Hadrat Abu Bakar Siddiq mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah itu hidup, hayyun la yamut, bahwa Allah itu hidup dan tidak akan mati. Dan barang siapa yang beriman kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu qad mata, bahwa Muhammad ini telah wafat. Jadi Hadrat Umar berusaha menyadarkan para sahabat untuk menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Kemudian Hadrat Abu Bakar Siddiq mengutip satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, bahwa sesungguhnya Muhammad ini adalah seorang rasul dan telah wafat rasul-rasul sebelumnya. Ada di ayatnya dalam Al-Quran. Hadrat Abu Bakar menyampaikan ayat
ayat itu lagi kepada para sahabat, khususnya kepada Umar supaya sadar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul, bahwa Muhammad ini adalah seorang rasul, yang namanya seorang rasul telah berlalu, telah wafat rasul-rasul sebelumnya. Hei Umar, Muhammad pun seorang rasul. Apabila rasul-rasul yang lalu pun wafat, maka beliau pun wafat. Saat itulah Hadrat Umar sadar, ya, dengan ucapan yang disampaikan oleh Hadrat Abu Bakar. Sadar, bahkan seolah-olah para sahabat pada waktu itu baru mendengar ayat itu, padahal mereka biasa membacakan ayat itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa kita bayangkan betapa gentingnya umat Islam pada waktu itu, padahal sekali bersahabat. Kan kadang di zaman sekarang pun begitu. Kalau orang tidak terima kematian seseorang, kan pikirannya kan kacau. Ya. Tapi Allah Ta'ala tidak membiarkan. Maka Allah tampilkan satu sosok, yaitu Hadrat Abu Bakar Siddiq. Dan kemudian hari beliau terpilih menjadi seorang khalifah. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya bapak-bapak paham bahwa seorang khalifah itu, ya, ataupun khilafah ini begitu pentingnya di dalam Islam. Sekarang kalau ditanyakan kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini,